Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa bertolabul ilmi, bisa memenuhi kewajiban kita sebagai peserta didik untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan diberikan semangat untuk tetap belajar. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak akan membawakan tema tentang syukur. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian semua absen dulu di bawah kolom komentar ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Bapak di sini akan membawa materi tentang syukur yang meliputi pengertian syukur, bentuk-bentuk syukur, manfaat dan hikmah tentang syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, atau melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita harus bisa menikmati, mensyukuri apapun itu nikmat, harus kita bisa mensyukuri. Apalagi di saat pandemi ini kita bisa melakukan atau menerapkan rasa syukur kita, sehingga pada waktu pandemi ini yang awalnya ketika kita sehari-hari tidak bisa melakukan komunikasi atau melakukan berkumpul dengan keluarga, untuk pada waktu pandemi ini kita bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan keluarga. Ketika pandemi ini kita harus bisa mengambil hikmah daripada adanya pandemi ini. Firman Allah ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan dapat menghitungnya. Apalagi waktu mulai dari kita bangun tidur, mulai dari kita diberikan mata bisa melihat, hidung bisa bernafas, kita tidak bisa menghitung atas nikmat Allah. Sehingga apa? Kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, bentuk-bentuk bersyukur. Bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat, segala karunia yang diperoleh berasal benar-benar dari Allah, dan tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan nikmatnya. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga apa? Kita dalam setiap waktu kita harus merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira atas nikmat yang diberikannya. Bentuk syukur yang kedua yaitu bersyukur dengan lisannya, yaitu mengucapkan secara jelas, secara ungkapan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmatnya. Contoh, mulai doa bangun tidur, doa setelah makan, doa selesai buang hajat, dan lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk syukur selanjutnya yaitu bentuk syukur dengan amal perbuatannya, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan Allah, melakukan hal-hal yang positif. Misalnya menggunakan anggota tubuh kita dengan hal yang positif yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita selangkah demi langkah kita harus benar-benar melakukan hal-hal yang baik
sehingga apa? Bisa bermanfaat bagi sesama orang lainnya. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu kita ketika diberikan nikmatnya, melalui nikmatnya, melalui hartanya, kita harus bisa melakukan harta itu dengan baik. Misalnya kita menggunakan harta dengan bersedekah dengan orang lain, atau bersedekah dengan fakir miskin, membantu sesama yang benar-benar orang lain membutuhkannya. Nikmat yang selanjutnya yaitu ketika kita diberikan ilmu pengetahuan, kita harus bisa melakukan atau memanfaatkan, kita mengamalkannya. Kita sehari-hari, detik demi detik, kita harus bisa melakukan yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, dan kita harus bisa mengajarkan amal itu sehingga apa? Amal itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sementara Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi mulai dari mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Misalnya contoh mata, kita harus bisa memanfaatkan mata kita, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Atau contoh kita bisa memanfaatkan mata dengan cara membaca Al-Quran atau membaca ilmu-ilmu yang lainnya. Yang telinga, kita harus bisa mendengarkan yang baik, mendengarkan hal-hal yang positif. Misalnya kita mendengarkan sholawatan, mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh orang lain. Misalnya lidah, kita harus bisa pandai-pandai memberikan lidah ini bermanfaat bagi orang lain. Misalnya kita harus bisa menyebarkan ilmu dengan lidah, berucap ketika jangan sampai lidah kita melukai orang lain. Yang selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama, hikmahnya yaitu membuat seseorang bahagia. Karena apa? Yang didapatkan akan membawa manfaat bagi dia dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang telah diperolehnya sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jika kalian kufur, maka siksa atau azab Allah akan lebih pedih daripadanya. Yang selanjutnya yaitu orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh orang banyak, karena dia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesamanya, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Video yang saya tayangkan pada kali ini, anak harus bisa mengambil apa hikmah dari video kali ini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan
dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tegaskan lagi, rumus Allah sudah jelas apa yang dari tema ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hidup ini bukan apa dan berapa yang harus kita miliki, tetapi hidup ini apa dan berapa yang harus kita nikmati untuk kita syukuri. Maka hidup akan benar-benar anugerah buat kita. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.